ketika anak Adam wafat, maka terputus semua amalnya. Jadi putus semua amalnya itu memang sudah tidak lagi ada amalan untuk orang mati. Sehingga sering ada pertanyaan, Ustaz, boleh enggak kalau saya menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal? Ustaz, boleh enggak saya kurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Ustaz, boleh enggak saya bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh enggak? Ya? Boleh enggak? Oh. Tapi pahalanya untuk yang hidup, kebaikannya sampai kepada orang tua. Itulah waladun sholihun yad'u lah. Jadi mendoakan orang tua itu bukannya sekedar Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighra. Ya, karena kalau kita mendoakan orang tua hanya sebatas itu, berapa kali sehari kita mendoakan orang tua? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Bahkan setelah sholat saja kadang kohok karena wirid karena ngadoakan. Maka kalau yang dimaksud dia doalah mendoakan orang tua itu, hal yang seperti itu sangat sedikit. Ya, yang termasuk ia doalah itu adalah melanjutkan perjuangan orang tua. Ya, orang tua saya ini kalau hidup, dia pasti bakal mewakafkan ini tanah nih untuk struktural. Dilanjut sama anak-anaknya, anak wakafin tanah ini atas nama mak saya. Ya. Jadi melanjutkan perjuangan orang tua itu namanya yad'ulah. Mak saya ini kalau masih hidup, dia ini pasti pengen kurban. Ya. Artinya apa? Bahwa putus semua amalan itu, orang mati sudah tidak lagi punya amal. Ya, sudah tidak wajib lagi sholat, sudah tidak wajib lagi saum, sudah tidak wajib lagi zakat, sudah tidak wajib lagi haji. Itu sudah putus. Tetapi anak-anaknya bisa melanjutkan perjuangan orang tua. Maka sebuah kebahagiaan. Maka kemarin itu ketika saya datang ke sini jam 2, itu Umi Dede sedang dalam proses. Pegang kakinya udah dingin, pegang tangannya udah dingin, dipegang nadinya sudah lemah. Nah, ini sedang proses. Maka ditalkin terus, la ilaha illallah. Berhenti sejenak. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Ketika orang tua sedang sakit, jangan ditinggal. Ya. Oh, Ustaz ini kita mohon lah. Lah, Ustaz kuat. Dan kalau orang lagi mau orang bening, itu bosan nunggu. Ngadoanan, ya Allah, catatkan putra api, pindahkan panyamat ke api itu. Kalau orang ngadoanan kumah, ya Allah singgah cakarunya. Ya. Bukan karenanya, lain ditanya aneh. Ya. Jangan tinggalkan ketika orang tua kita sedang sakit, kalau sudah parah. Ya. Karena di situ prosesnya. Karena pertarungan akidah itu ketika sedang sakaratul maut, setan tidak berhenti menggoda. Ya. Setan tidak berhenti menggoda sampai ketika sakaratul maut. Maka ketika sakaratul maut itu setan datang, ya aing pangeran maneh. Ya. Maka kalau kita mengiyakan pada waktu itu karena tidak ada yang membimbing talqin, maka dia jadi suhul khatimah. Sampai jam 2:30 saya tungguin talqin terus. Ternyata memang belum saatnya, datang cucunya. Ya.
jangan ditinggal, gantian terus. Ternyata pas baru nyampe ke metro jam 3, Mas Derajat nelpon lagi, Pak, matos teu aya. Seperti itu. Jadi ternyata ya, apa-apa yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Maka kata Allah, "Qul," katakanlah olehmu Muhammad, "Innal mauta," sesungguhnya kematian, "alladzi tafirruna minhu," yang kalian lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui perkara gaib dan perkatanya nyata, yaitu Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitahukan, Allah akan mengabarkan, Allah akan memperlihatkan apa-apa yang kalian kerjakan di bumi. Apa yang semasa hidup kita laksanakan nanti Allah kasih tahu. Ya. Maka kata Rasulullah, wa kafal mau'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran atau nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi yang hidup. Ya, bahwa kita juga nanti akan mengalami kematian. Nah, setelah mati itu kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka dulu orang-orang kafir itu bertanya kepada para nabinya, apakah benar nanti setelah saya mati kembali kepada Allah? Bagaimana caranya? Ya. Maka dijelaskan bahwa setiap nyawa yang sudah dicabut itu ruhnya itu ada di dalam genggaman Allah, di dalam kekuasaan Allah. Maka macam-macam ruh itu. Ya, maka kalau kita mempelajari tentang bab kematian, dari mulai sakaratul maut sampai meninggal, lalu sampai dikuburkan, sampai nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, masya Allah. Ya, di alam kubur saja kita mengalami berbagai macam peristiwa. Di alam kubur itu ada yang namanya pertanyaan kubur. Itu bukan bohong. Ya, hona kenceng. Ya. Jadi pertanyaan kubur itu bukan dongeng, tapi benar. Apa yang ditanyakan di alam kubur? Ada dua malaikat penjaga kubur. Namanya siapa? Munkar, Nakir. Ya. Namanya Munkar, Nakir. Itu malaikat penjaga kubur yang dia akan datang kepada orang-orang yang sudah dikuburkan ketika yang menghantarnya sudah 7 langkah meninggalkan kubur. Setelah 7 langkah yang menghantarkan jenazah itu pulang, maka Munkar Nakir datang. Jadi yang dimaksudkan 7 langkah orang yang menghantarkan pulang itu hanya batas jarak waktunya segitu. Jadi lamun Pak Amung ngalengkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 langkah itu sama dengan 7 detik berenya. Iya. Jadi setelah dihadapkan si mayat itu ke arah kiblat dan ditutup dengan tanah, jadi tengah daguan buyar heula. Jarak waktunya seperti 7 langkah orang meninggalkan itu, malaikat terus datang. Jadi udah ditungguan anggar malaikat. Ya.
Apa yang ditanyakan oleh malaikat? Dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi yang ditanyakan oleh malaikat itu, jadi malaikat itu datang bersama Nabi. Ditanyakan, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Maka orang yang beriman langsung dengan spontan mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau orang yang kafir ketika ditanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Sahanya sasawahu gitu. Maka setiap kali ditanya tidak bisa menjawab, malaikat munkar dan nakir membawa pemukul yang terbuat dari besi, yang di ujung-ujungnya ada duri-duri. Ini ngapal, cina emang geus panggih, da Islam mah kitu diberenya. Ya, itu kelebihan Islam. Jadi hal yang belum terjadi saja sudah dikasih tahu, supaya apa? Kita hati-hati. Ada di situ aya anjing galak. Lamun geus dikade kan kumaha? Muter jalannya. Nah iya, hati-hati kan? Seperti itu. Ditanya sama malaikat munkar nakir. Maka kalau dia orang yang beriman, seketika oleh Allah diluaskan kuburnya. Ya, yang ukuran 1 kali 2 meter itu diluaskan. Maka luasnya sejauh mata memandang. Kalau kita naik kapal, ya, mau ke Lampung, itu kan kita sandar di Merak, ya, jalan terus, nyampe Bakauheni, Meraknya masih kelihatan. Ya, lampu yang di Merak kelap-kelip itu masih kelihatan, sudah nyampe Bakauheni berapa kilo itu? Kita kan luas lautnya. Jadi sejauh mata memandang segitulah luasnya. Maka nanti ketika dibangunkan setelah kiamat, dia mengatakan, saya sudah tidur berapa lama? Jadi dia dibangunkan seperti pengantin baru. Jadi ada kejadian-kejadian di alam kubur, termasuk di dalamnya apa? Ada yang namanya himpitan kubur. Ya. Himpitan kubur itu bagi orang yang beriman, kata Rasulullah, seperti seorang yang tidur di pangkuan ibunya sambil diusapan. Itu himpitan kubur bagi orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang kafir, himpitan kubur itu rasanya seperti apa? Seperti 1 butir telur digencet ke 2 batu gede. Kebayang gak? Ya. Kebayang gak? Cerot. Dan itu dikembalikan lagi seperti semula, gencet lagi. Begitu terus berulang-ulang sampai hari kiamat. Kita cenah Fir'aun mangunahnya tuh dikubur jasadna aya kene. Nu disiksa teh lain jasadna, tapi ruhnya. Jadi walaupun orang dibakar habis jasadnya tetap, karena yang diambil oleh Allah itu apa? Ruhnya. Ya. Itu yang akan diazab. Dan Fir'aun itu azab dari Allah apa? Diperlihatkan siksanya setiap pagi dan sore. Jadi setiap pagi diperlihatkan siksaan Allah di neraka jahanam itu. Ya. Nanti sorenya diperlihatkan terus berulang-ulang setiap hari. Ya. Itu. Jadi itulah kejadian-kejadian yang akan terjadi ketika kita sudah meninggal, dan itu harus kita yakini. Ya. Harus kita yakini bahwa kata Allah, "Hei manusia, katakan olehmu Muhammad, kematian yang kalian takuti dan kalian lari daripadanya, mati pasti akan datang."